Aba Solo, NIM 22210033. Jadi baik, saya di sini mahasiswa semester 7A, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan ini saya ingin membawakan materi tentang komunikasi pembangunan. Langsung saja kita menuju ke materi pertama bab 1, yaitu hakikat pembangunan. Istilah pembangunan yang biasanya digunakan dalam bahasa Indonesia telah berkembang sebagai terjemahan dari beragam istilah asing sehingga terkadang mengandung berbagai pengertian. Dalam pembangunan, kehidupan sehari-hari dapat digunakan sebagai terjemahan atau pedoman istilah development, grow and change, modernization, atau bahkan juga progress. Pembangunan sebagai proses perubahan terencana. Perubahan terencana pada hakikatnya merupakan suatu proses yang dinamis yang direncanakan oleh seorang secara individu atau yang tergabung dalam suatu lembaga sosial. Artinya, perubahan tersebut memang menuntut dinamika masyarakat untuk mengantisipasi keadaan-keadaan di masa mendatang melalui pengumpulan data. Materi yang berikut tentang pembangunan sebagai suatu sistem. Rahim Scrum and Leimer 1976 mengungkapkan bahwa dalam setiap proses pembangunan sebagai suatu sistem pada dasarnya terdapat dua kelompok atau subsistem perilaku pembangunan yang terdiri atas. Yang pertama, sekelompok kecil warga masyarakat yang merumuskan perencanaan dan kewajiban untuk mengorganisasi dan menggerakkan warga masyarakat yang lain untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Yang kedua, masyarakat luas yang berpartisipasi dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pemberian input, ide, biaya, tenaga, pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengawasan serta pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Yang berikut, pembangunan sebagai proses penerapan teknologi. Untuk tercapainya tujuan pembangunan sebagai disebut di atas, kegiatan pembangunan memerlukan teknologi-teknologi tertentu yang sebelumnya telah dipilih oleh Margono Slamet pada tahun 1985 sehingga seluruh sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi perbaikan mutu hidup masyarakat. Yang dimaksud dengan teknologi di sini bukanlah sekedar berupa peralatan atau benda-benda fisik yang diperlukan dalam kegiatan pembangunan, tetapi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan tetap mencukup ide-ide, metode, teknik maupun segala upaya atau kegiatan yang perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan atau perbaikan kehidupan masyarakat. Materi yang berikut tentang perkembangan paradigma pembangunan. Dalam poin ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama, strategi pertumbuhan. Yang kedua, pertumbuhan dan distribusi. Yang ketiga, teknologi tepat guna. Keempat, kebutuhan dasar. Kelima, paradigma ketergantungan. Keenam, pembangunan berkelanjutan. Ketujuh, pembangunan berbasis pada masyarakat. Kedelapan, pemberdayaan dan pembangunan partisipatif. Bab 2 tentang komunikasi untuk perubahan. Pengertian komunikasi secara historis. Pada awalnya teori komunikasi dikembangkan oleh Aristoteles sejak 3 abad sebelum Kristus. Amri Jahikoma 1984 berdasarkan asal katanya Buntur Kielitz 1970 mengemukakan bahwa komunikasi berasal dari bahasa Latin communicare yang berarti memiliki atau berlaku di mana-mana, dan komunis opinion memiliki arti pendapat umum atau pendapat mayoritas. Dengan demikian, komunikasi dapat diartikan sebagai upaya penyampaian suatu informasi kepada masyarakat luas agar diketahui dan menjadi milik bersama. Model-model komunikasi. Diot 1952 dan Casey and Ritchie 1997 mengemukakan model-model komunikasi yang lain sebagai berikut. Yang pertama, model Laswell. Yang kedua, model Shannon dan Weaver. Yang ketiga, model komunikasi Osgood-Scrum. Yang keempat, model komunikasi Newcomb. Yang kelima, model komunikasi Wesley-Millian. Yang keenam, model komunikasi Berlo. Yang ketujuh, komunikasi terpilih. Kejelasan komunikasi. Kejelasan komunikasi adalah penjelasan pesanan yang diterima oleh penerima dari pengirimnya. Hal ini sangat penting sebab respon yang diharapkan dari setiap pengirim tergantung beberapa jauh kejelasan pesan yang diterima oleh pengirimnya. Materi yang berikut, komunikasi untuk perubahan.
selaras dengan pernyataan Miles Bertrand 1974 ayat 14 mengemukakan adanya 4 peran komunikasi dalam proses pembangunan yang meliputi: yang pertama, penyadaran atau penerangkan atau menunjukkan kepada segenap masyarakat tentang jati diri mereka dan keadaan yang sedang dihadapi. Yang kedua, memberikan aspirasi baru terhadap keluarga masyarakat, baik yang menyangkut adanya kebutuhan-kebutuhan yang sudah menjadi kebutuhan masyarakat yang lebih maju. Yang ketiga, menunjukkan alternatif atau teknik-teknik baru. Yang keempat, menerangkan dan memilih alternatif yang dirasakan paling tepat oleh masyarakat untuk melepaskan diri dari masalah-masalah yang dihadapi. Materi yang berikut: proses perubahan dalam komunikasi. Melalui komunikasi, proses perubahan perilaku yang menjadi tujuan penyuluh atau fasilitator sebenarnya dilakukan melalui 4 cara, yaitu yang pertama secara persuasif atau bujukan, yang kedua secara persuasion, yang ketiga secara kompulsion, yang keempat secara coercion. Teori-teori komunikasi untuk perubahan: terdapat 35 teori secara singkat diringkas menjadi 25 sebagai berikut. Yang pertama, reflect theory, yang kedua model Buddha, ketiga personality and group awakening thoughts Ramadan, yang kelima teori kebudayaan, yang keenam paradigma teori perubahan, yang keenam interaksi dan edukasi masyarakat, yang ketujuh teori pendidikan liberal, kedelapan model health belial, 9 teori of action, 10 social cognitive theory, 11 variabel yang melandasi perilaku, 12 model struktur masyarakat lokal, 13 model ekspektasi sosial, ke-14 teori spiral perubahan perilaku, 15 spiral perubahan perilaku dalam lingkungannya, ke-16 tahapan-tahapan perubahan perilaku, ke-17 cultivation theory of mass media, 18 the knowledge filter, 19 consumer information processing model of change, 20 social learning theory atau social cognitive theory, 21 community level model, 22 proses speech, 23 Robinson two-step model, 24 model difusi, 25 the society talks on behavior change. Bab 3 tentang komunikasi pembangunan. Pengertian komunikasi pembangunan. Komunikasi pembangunan menurut sejarahnya dikembangkan setelah Perang Dunia Kedua. Asia, Afrika, di Amerika Latin yang mengalami pertentangan menghadapi kemiskinan, buta huruf, rendahnya kesehatan, rendahnya keadaan ekonomi masyarakat, politik, dan infrastruktur. Dalam hubungan ini, komunikasi pembangunan biasanya diartikan sebagai penerapan strategi dan prinsip-prinsip komunikasi dalam pembangunan yang diturunkan dari teori-teori pembangunan dan perubahan sosial yang didefinisikan dari beragam masalah sebagai yang dikembangkan di dunia baru. Komunikasi pembangunan sebagai variabel pembangunan. Sebagai variabel antara kegiatan komunikasi berperan sebagai yang pertama, distribusi informasi inovasi baik dari sumber peneliti, sumber informasi, penentuan kebijakan, prosedur, pemasar, dan lain-lain. Ketiga, pemecahan masalah. Keempat, pengambilan keputusan. Tujuan komunikasi pembangunan berkaitan dengan itu selama 1978 merinci adanya 3 tujuan komunikasi yang di dalam konteks sekaligus dilaksanakan bersamaan dengan bobot penekanan yang berbeda terhadap 3 tujuan tersebut, yaitu yang pertama, informatif atau memberikan informasi untuk mempengaruhi perilaku penerima melalui pikiran. Yang kedua, persuasif atau mengunggah perasaan untuk mempengaruhi perilaku penerima terutama yang berkaitan dengan sikapnya. Yang ketiga, entertainment atau mengisi waktu dengan penghiburan agar proses komunikasi tersebut dapat berlangsung dalam suasana yang menyenangkan penerimanya. Proses perubahan dalam komunikasi. Dalam komunikasi, pembangunan perubahan tersebut dapat dilihat pada perubahan-perubahan dalam pengelola usaha atau perorangan sekelompok koperasi pengelola atau pemanfaatan pendapatan keluarganya yang terlihat pada proporsi pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan. Perubahan-perubahan dalam pelaksanaan kegiatan yang mencakup 3 perubahan tingkat produktivitas atau kenaikan dan mutu produk dan pendapatan dari usahanya. Bab 4. Fasilitator komunikasi pembangunan. Fasilitator adalah pekerja profesional sebagai pelaksanaan program kegiatan demi keberhasilan dan atau tercapainya tujuan-tujuan komunikasi pembangunan. Karena itu fasilitator harus memiliki kualifikasi terbaik yang menyangkut kompetensi kepribadian, sikap, dan keterampilan berkomunikasi untuk komunikasi pembangunan memfasilitas.
ragam fasilitator berdasarkan status dan lembaga tempatnya bekerja. Fasilitator dibedakan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 yang pertama, pegawai negeri sipil PNS, yang kedua, fasilitator swasta, yang ketiga, fasilitator swadaya. Peran fasilitator secara konvensional, peran fasilitator hanya dibatasi pada kewajibannya untuk menyampaikan inovasi dan atau mempengaruhi penerima manfaat melalui metode dan teknik-teknik tertentu sampai mereka penerima manfaat dengan kesadaran dan kemampuannya sendiri secara sukarela melaksanakan program kegiatan dan atau mengadopsi inovasi yang disampaikan. Kualifikasi fasilitator selaras dengan peran yang harus dimainkan oleh setiap fasilitator seperti telah dipaparkan di atas. Berlow 1960 mengemukakan 4 kualifikasi yang harus dimiliki setiap penyuluh fasilitator yang mencakup: yang pertama, kemampuan berkomunikasi; kedua, sikap penyuluh; 3, kemampuan; keempat, karakteristik sosial budaya fasilitator. Persiapan bagi fasilitator: yang pertama, persiapan kepribadian; kedua, persiapan kajian lapangan; ketiga, persiapan untuk belajar; keempat, persiapan perlengkapan menyuluh. Kunci keberhasilan fasilitator. Rogers 1983 mengemukakan adanya 4 hal yang sangat menentukan keberhasilan seorang fasilitator, yaitu yang pertama, kemauan dan kemampuan fasilitator untuk menjalin hubungan secara langsung maupun tak langsung dengan masyarakat penerima manfaatnya. Yang kedua, kemampuan dan kemampuan fasilitator untuk menjadi perantara antara sumber-sumber inovasi dengan pemerintah. Yang ketiga, kemauan dan kemampuan untuk menjadi perantara. Yang keempat, kemauan dan kemampuan fasilitator untuk menyesuaikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan kebutuhan-kebutuhan yang dapat dirasakan oleh pemerintah. Fasilitator profesional. Liagan 1961 mengemukakan beberapa persyaratan bagi fasilitator profesional yang harus memiliki pemahaman yang baik tentang beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pengertian akan sifat dan peranan organisasi pemberdayaan syarat di tingkat nasional. Yang kedua, pengertian dan pengetahuan tentang teknologi yang berkaitan dengan materi yang diprogramkan. Yang ketiga, kemampuan untuk menjelaskan tujuan program sehingga bermanfaat sebagai kegiatan pembimbingan dalam pelaksanaan kegiatan. Keempat, kemampuan untuk mengorganisasikan masyarakat dan sumber daya yang tersedia. Pengembangan profesionalisme fasilitator. Sejak dikenalnya sistem kerja latihan dan kunjungan pada dasawarsa 1970-an, sebenarnya telah terlihat upaya-upaya pengembangan profesionalisme fasilitator yang dilakukan melalui: yang pertama, penegasan tentang tugas fasilitator komunikasi pembangunan yang difokuskan pada kegiatan komunikasi pembangunan. Yang kedua, kunjungan kepada kelompok tani secara pasti teratur dan berkelanjutan. Yang ketiga, supervisi yang teratur dan berkelanjutan. Yang keempat, pelatihan bagi fasilitator lapangan yang teratur dan berkelanjutan. Yang kelima, kegiatan penataran dan studi lanjut bagi semua fasilitator. Yang keenam, peningkatan jalinan antara fasilitator dengan lembaga pendidikan tinggi dan lembaga pusat-pusat penelitian. Yang ketujuh, koordinasi kegiatan komunikasi pembangunan di lapangan. Pembangunan kemitraan. Berkaitan dengan upaya pengembangan kemitraan, kegiatan komunikasi pembangunan, Swanson 1997 mengingatkan pentingnya: yang pertama, identifikasi institusi dan pihak-pihak lain yang terkait dengan kegiatan komunikasi pembangunan. Yang kedua, keterkaitan petani miskin dengan fasilitator dan peneliti. Yang ketiga, keterkaitan peneliti, fasilitator, dan masyarakat dalam pengelola kegiatan. Yang keempat, penyederhanaan struktur keterkaitan antara peneliti dan penyuluh atau fasilitator. Bab 5 tentang penerima manfaat komunikasi pembangunan. Pengertian manfaat. Penerima manfaat. Dalam banyak keputusan komunikasi pembangunan selalu disebut adanya penerima masyarakat kelas bawah, kelompok akar rumput, atau kelompok masyarakat yang
marginalkan. Pengertian itu telah menempatkan masyarakat dalam kedudukan yang lebih rendah dibandingkan para penentu kebijakan pembangunan, para fasilitator komunikasi pembangunan, dan pemangku kepentingan pembangunan yang lainnya. Karena itu Mardikanto 1996 telah mengganti istilah sasaran menjadi penerima manfaat yang dapat diartikan sebagai individu atau kelompok masyarakat tertentu. Ragam penerima manfaat komunikasi pembangunan dapat dibedakan dalam: yang pertama, pelaku utama; yang kedua, kelompok penentu; yang ketiga, kelompok penduduk yang terdiri dari stakeholder, pemangku kepentingan yang lain mendukung memperlancar kegiatan pembangunan pertanian. Karakteristik penerima manfaat. Beberapa karakteristik penerima manfaat. Yang pertama, karakteristik pribadi; yang kedua, status sosial ekonomi; yang ketiga, perilaku keinovatifan; yang keempat, moral ekonomi masyarakat. Pengertian inovasi. Rogers dan Schoemaker 1971 mengartikan inovasi sebagai ide-ide baru, praktik-praktik baru, atau objek-objek yang dapat dirasakan sebagai sesuatu yang baru oleh individu atau masyarakat sasaran penyuluhan. Ragam inovasi. Selaras dengan pengertian inovasi tersebut, Rahim 1971 membedakan adanya dua macam tipe pesan, yaitu pesan ideologis dan pesan informasi. Karakteristik inovasi. Ditinjau dari karakteristiknya, Mardikanto dan Sutarni 1985 membedakan adanya tiga macam materi komunikasi pembangunan, yaitu: yang pertama, materi tentang pemecahan masalah yang sedang dan akan dihadapi; yang kedua, materi tentang petunjuk atau rekomendasi yang harus dilakukan; yang ketiga, materi yang bersifat instrumental berbeda. Sumber inovasi. Sumber inovasi dapat dikelompokkan menjadi: yang pertama, sumber resmi dari instansi pemerintah; yang kedua, sumber resmi dari lembaga-lembaga swasta, lembaga swadaya masyarakat yang khusus bergerak di bidang penelitian, pengkajian, dan penyebaran informasi; yang ketiga, pengalaman petani, baik dari pengalaman usaha taninya sendiri atau hasil dari petak pengalaman yang dilakukan secara khusus dengan atau tanpa bimbingan fasilitatornya. Yang keempat, sumber lain yang dapat dipercaya, misalnya informasi pasar dari para pedagang, perguruan tinggi. Yang kelima, publikasi, buku, teks jurnal, media massa, majalah, surat kabar, tabloid, dan internet. Pemilihan inovasi. Apapun materi komunikasi pembangunan yang disampaikan oleh seorang fasilitator, pertama-tama harus diingat bahwa materi tersebut harus selalu mengacu kepada kebutuhan yang telah dirasakan oleh masyarakat penerima manfaatnya. Tetapi di dalam praktik, seringkali fasilitator menghadap kesulitan untuk memilih dan menyajikan materi yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini bisa disebabkan karena beragam penerima manfaat yang dihadapi, sehingga menuntut keragaman kebutuhan yang berbeda atau keragaman materi yang harus disampaikan pada saat yang sama. Kesulitan lain juga dapat muncul manakala pemahaman tentang sasaran dan waktu menjadi pembatas. Bab 7 tentang saluran atau media komunikasi pembangunan. Pengertian saluran komunikasi menurut Rogers 1983. Saluran komunikasi sebagai sesuatu yang dimanfaatkan sumber maupun penerima untuk menyalurkan atau menyampaikan pesan-pesannya. Dengan kata lain, saluran komunikasi adalah alat atau media yang dimanfaatkan oleh individu-individu atau kelompok atau organisasi yang berkomunikasi untuk menyampaikan pesan-pesan mereka. Ragam saluran komunikasi: saluran antar pribadi, saluran media massa. Forum media pilihan pengguna media. Seorang fasilitator dalam praktek komunikasi pembangunan harus mampu mengidentifikasi sekaligus memilih saluran media yang efektif. Efektif di sini artinya di satu pihak disukai penerima manfaatnya dan di lain pihak dia harus mampu dan terampil menggunakan atau mengoperasikan model penyebaran informasi. Model jarum hipodermis, model komunikasi satu tahap, model komunikasi dua tahap, model komunikasi banyak tahap. Bab 8 tentang adopsi dan difusi inovasi. Adopsi inovasi.
sebagai proses penerimaan inovasi dan atau perubahan perilaku yang baik berupa pengetahuan maupun keterampilan pada diri seorang setelah menerima inovasi yang disampaikan fasilitator oleh masyarakat penerima manfaatnya. Difusi inovasi dalam komunikasi pembangunan. Sebagai fasilitator diharapkan dapat mempercepat proses adopsi atau difusi inovasi melalui yang pertama, melakukan diagnosa terhadap masalah-masalah masyarakat serta kebutuhan nyata. Yang kedua, membuat masyarakat penerima manfaat menjadi tidak puas dengan kondisi yang dialaminya dengan cara menunjukkannya kelemahan-kelemahan mereka masalah-masalah tersebut. Yang ketiga, menjalin hubungan yang erat dengan masyarakat penerima manfaat. Yang keempat, mendukung dan membantu masyarakat penerima manfaat. Yang kelima, memantapkan hubungan dengan masyarakat dan pada akhirnya melepaskan masyarakat untuk berwakarsa dan berswadaya melakukan perubahan-perubahan. Bab 9 tentang pengembangan partisipasi masyarakat. Pengertian partisipasi secara umum. Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Menurut Bowlby 1974 mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk mengambil bagian, yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat. Karakteristik dari proses partisipasi adalah semakin mantapnya jaringan sosial yang baru yang membentuk suatu jaringan sosial bagi terwujudnya suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang diinginkan. Yang berikut lingkup partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Yang pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan kegiatan. Yang kedua, partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Bentuk-bentuk partisipasi. Dusseldorp 1981 mengidentifikasi beragam bentuk kegiatan partisipasi antara lain. Yang pertama, menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat. Yang kedua, melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok. Yang ketiga, melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain. Yang keempat, menggerakkan sumber daya masyarakat. Yang kelima, mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan. Yang keenam, memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dalam kegiatan masyarakat. Yang berikut syarat pertumbuhan partisipasi. Selamat 1985 menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat ditentukan oleh 3 unsur, yaitu yang pertama, adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Yang kedua, adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. Yang ketiga, adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. Masalah-masalah partisipasi masyarakat. Sweetritz 1995. Masalah pertama dan terutama dalam pengembangan partisipasi masyarakat adalah belum dipahaminya makna sebenarnya tentang partisipasi oleh pihak perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Masalah kedua adalah dengan dikembangkannya pembangunan sebagai ideologi baru yang harus diamankan dengan dijaga ketat. Yang ketiga masalah adalah banyak peraturan yang merendam keinginan masyarakat untuk berpartisipasi. Komunikasi pembangunan untuk pengembangan partisipasi, menumbuhkan kesadaran untuk berpartisipasi, menginformasikan tentang adanya kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi, menunjukkan dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi, menggerakkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. Bab 10 tentang masalah-masalah komunikasi pembangunan. Yang pertama, paradigma komunikasi pembangunan. Terkait dengan hal tersebut, Bested 2000 mengemukakan 3 paradigma komunikasi pembangunan. Yang pertama, intervensi asing. 2, pembangunan partisipasi. Yang ketiga, pembangunan berbasis pemberdayaan. Yang keempat, hambatan dan gangguan kemajuan teknologi, globalisasi informasi, demokrasi dan individualisme. Hambatan sosial psikologi. Komunikasi pembangunan seperti halnya praktek komunikasi pada umumnya juga menghadapi hambatan, gangguan atau barrier baik yang berupa. Yang pertama, noise, gaung pada saluran elektronik dan multimedia. Yang kedua, hambatan sosial psikologi
pada komunikasi antar pribadi. Yang ketiga, karakteristik masing-masing individu yang berkomunikasi. Mitos-mitos komunikasi pembangunan. Gonzales 1986 mengungkapkan adanya 20 mitos yang berkembang di dalam setiap pelaksanaan komunikasi pembangunan komponen alternatif untuk meningkatkan efektivitas komunikasi pembangunan, yaitu 5 mitos yang terdapat di dalam sumber, 3 mitos yang dijumpai dalam pesan, 3 mitos terdapat dalam saluran, 6 mitos terdapat dalam penerima, 2 mitos dijumpai dalam komponen dampak, dan 1 mitos dijumpai dalam komponen alternatif pelaksanaan pembangunan. Kesalahpahaman dalam komunikasi antar manusia. Snyder 1974 dan Tolan 1991 mengemukakan bahwa kalangan akademis menyatakan bahwa komunikasi adalah sesuatu yang mudah. Hal ini tidak mengherankan karena mereka tidak sadar bahwa banyak komunikasi yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya sebenarnya tidak efektif. Ini semua terjadi karena banyak dijumpai miskonseptif dalam komunikasi antar manusia. Makna ada dalam kata-kata. Komunikasi adalah proses verbal. Berkata-kata sama dengan berkomunikasi. Komunikasi akan menyelesaikan semua masalah. Komunikasi adalah sesuatu yang baik. Semakin banyak berkomunikasi, semakin lebih baik. Komunikasi antar manusia dapat dihentikan. Komunikasi antar manusia adalah kemampuan alami. Komunikasi antar manusia sama dengan komunikasi yang akrab. Kompetensi sama dengan keefektifan komunikasi. Bab 11 tentang pendekatan dan strategi komunikasi pembangunan. A. Pendekatan komunikasi pembangunan. Dari hasil kajiannya terdapat beragam pendekatan komunikasi pembangunan yang dikembangkan di beberapa negara. Ketiga di Asia, Rahim, Scrum, dan Lemmer 1976 menyimpulkan tentang adanya 3 macam pendekatan komunikasi pembangunan. Dan ketiga model pendekatan tersebut berikut disampaikan informasi tentang pengalaman penerapannya di 4 negara, yaitu: yang pertama, pendekatan pendidikan dan komunikasi pembangunan di Bangladesh dan Korea. Yang kedua, pendekatan melalui media massa di India. Yang ketiga, pendekatan agitasi ideologis dan mobilisasi massa di Cina. Strategi komunikasi pembangunan bertolak dari pemahaman tentang pengertian strategi. Strategi komunikasi pembangunan diartikan sebagai perencanaan komunikasi yang dijadikan pedoman tentang arah dan langkah operasionalnya dengan menggunakan metode yang terpilih dalam rangka perubahan perilaku individu dan masyarakat melalui interaksi yang setara antar pemangku kepentingan pembangunan dalam guna perbaikan mutu hidup mereka sendiri dan perbaikan serta pelestarian lingkungan fisik dan sosial masyarakat. Bab 12 tentang mengefektifkan komunikasi pembangunan. Yang pertama, keberhasilan komunikasi. Colin Leys 1971 mengemukakan beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menuju keberhasilan komunikasi, yaitu: yang pertama, adanya kesamaan kepentingan antar semua pihak yang berkomunikasi. Yang kedua, pesan yang ingin disampaikan. Yang ketiga, fasilitator harus percaya tentang keunggulan pesan yang disampaikan untuk memenuhi kebutuhan. Yang keempat, komunikasi yang dilakukan harus benar-benar mengarah kepada tercapainya sesuatu. Kegagalan komunikasi. Kegagalan komunikasi dapat diartikan sebagai komunikasi yang tidak berhasil mencapai tujuan, yaitu komunikasi yang tidak memperoleh respon dan efek yang diharapkan oleh fasilitator maupun penerima manfaatnya. Sebaliknya, komunikasi dikatakan berhasil jika semua pihak yang berkomunikasi merasakan adanya suatu hasil efek atau manfaat yang dapat dari komunikasi yang mereka lakukan bersama itu. Komunikasi yang tidak efisien. Yang pertama, tujuan tidak jelas. Yang kedua, faktor kebiasaan. Yang ketiga, respon dari bukan penerima yang diharapkan. Yang keempat, salah informasi. Ketidaksepakatan dalam berkomunikasi dapat menyebabkan kegagalan komunikasi sebab pesan yang diterima penerima tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh fasilitatornya, dan sebaliknya respon yang diterima fasilitator tidak sesuai dengan yang dimaksudkan oleh penerimanya. Faktor penentu keberhasilan komunikasi pembangunan. Yang pertama, keadaan pribadi penerima manfaat yang terutama tergabung dalam motivasinya untuk melakukan perubahan. Yang kedua, keadaan lingkungan fisik yang mencakup jenis tanah dan keadaan alam lingkungan lainnya yang
mempengaruhi tingkat kesuburannya. Yang ketiga, lingkungan sosial dan budaya masyarakat di mana mereka penerima manfaat tinggal. Dan yang keempat, macam dan aktivitas kelembagaan yang tersedia untuk menunjang kegiatan komunikasi pembangunan. Mengefektifkan komunikasi pembangunan. Marikanto 1997 menawarkan beberapa pendekatan untuk mengefektifkan komunikasi pembangunan. Yang pertama, pendekatan perubahan berencana. Yang kedua, pendekatan komunikasi. Yang ketiga, pendekatan psikososial. Yang keempat, pendekatan pendidikan. Yang kelima, pendekatan kebudayaan. Yang keenam, pendekatan pemenuhan. Yang ketujuh, pendekatan pemasaran. Bab 13 tentang kecenderungan komunikasi pembangunan di masa depan. Model-model komunikasi pembangunan. Dalam model komunikasi pembangunan yang pertama yang secara eksklusif dilandasi oleh variabel ekonomi, Komisi Mebrido, model komunikasi yang pertama yang didirikan sebagai proses diseminasi dan difusi pengetahuan dan teknologi. Model ini mengacu kepada teori modernisasi. Model kedua didirikan sebagai proses dikomunikasikan yang artikan pembangunan sebagai proses global di mana masyarakat sendiri yang bertanggung jawab. Pembangunan bukanlah sesuatu yang berasal dari luar, tetapi merupakan proses perubahan sosial yang dilakukan oleh masyarakat sendiri menurut Roger 1976. Menuju pembangunan yang lain. Terkait dengan paradigma pembangunan lain, Survey 1999 mengungkapkan prinsip. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan material dan non-material. Yang kedua, endogeni atau kedaulatan individu masyarakat. Yang ketiga, kewaspadaan utamanya yang menyangkut kekuatan dan sumber daya masyarakat. Yang keempat, ekologi yang mencakup pemanfaatan dan pelestariannya. Yang kelima, keberlanjutan kaitannya dengan saling ketergantungan sumber daya. Yang keenam, demokrasi partisipasi utamanya oleh masyarakat pada semua aras masyarakat. Yang ketujuh, perubahan struktur dan keberlanjutan utamanya dalam sistem kekuasaan menuju manajemen dalam pengembangan partisipasi masyarakat. Menuju model komunikasi berorientasi publik. Komunikasi yang berorientasi adalah komunikasi horizontal, partisipasi dan mengacu kepada kepentingan penerima manfaatnya. Model ini berlandaskan pada proses interaksi, partisipasi, dan komunikasi dua arah pada semua arah sistem sosial, lebih memperhatikan proses dan konteks, serta merupakan pertukaran makna. Komunikasi yang berorientasi publik bersifat dialektik dan partisipasi aktif publik. Meskipun dengan demikian hal mudah dikatakan dibandingkan mempraktekannya. Model komunikasi dengan partisipasi sosial yang aktif. Contreras 1980 menyatakan bahwa untuk memahami potensi komunikasi harus berangkat dari pengujian yang serius terhadap konteks sosial dari mana komunikasi akan dilakukan. Somavia 1977 merangkum kompeten esensial yang terdiri dari yang pertama, komunikasi merupakan kebutuhan manusia. Yang kedua, komunikasi adalah aturan yang didelegasikan. Yang ketiga, komunikasi merupakan mata dan liberalisasi. Yang keempat, tugas komunikasi menyangkut aturan dan kewajiban. Kesenjangan pemanfaatan media. Meskipun media massa bertujuan untuk meratakan informasi, dalam prakteknya telah terjadi kesenjangan tidak saja antara masyarakat perkotaan dan pedesaan, tetapi juga kesenjangan antar kelompok masyarakat kelas menengah dan kelas bawah di pedesaan. Hasil kajian Shore 1978 menunjukkan sekitar 20% masyarakat media massa. Meskipun TV dipandang sebagai media kelompok elit di pedesaan, media radio pun ternyata tidak menjamin efektivitas komunikasi pembangunan. Oleh karena itu, masyarakat lapis bawah kurang berminat dengan informasi pendidikan dan kebijakan dan lebih menyukai acara hiburan. Peran fasilitator yang dihandalkan sebagai motivasi dan penggerak pembangunan ternyata di luar dugaan tidak banyak berperan dalam menjangkau penerima manfaatnya, utamanya kelas bawah yang jarang dilibatkan dalam proses komunikasi pembangunan. Lenglet 1978. Oleh karena itu, peran fasilitator tidak cukup hanya sebagai pembawa atau penyebar informasi motivasi, tetapi secara aktif melibatkan diri pada pengembangan efektivitas kelembagaan masyarakat yang lain.
Peran komunikasi dalam pembangunan. Kontras 1979 menyatakan bahwa dalam komunikasi pembangunan, hal yang lebih penting harus diperhatikan adalah potensi komunikasi dalam konteks sosial dibandingkan pengoperasian komunikasinya. Analisis komunikasi dalam perumusan strategi komunikasi pembangunan. Asbighi et al. 1977 mengemukakan beberapa hasil kajiannya sebagai berikut. Yang pertama, kajian komunikasi perlu ditekankan pada tataran mikro sebab keragaman lingkungan berpengaruh terhadap efektivitas komunikasi. Yang kedua, pentingnya dialog dan kerjasama interdisiplin. Yang ketiga, meskipun demikian masing-masing disiplin harus mengambil peran yang lebih besar dalam arti lebih mendalam dibandingkan kegiatan interdisiplin yang dilakukan secara berkelompok. Yang keempat, riset yang dilakukan dengan basis disiplin ekonomi tidak berfokus pada terminologi ekonomi. Kajian yang dilakukan perlu lebih banyak memperhatikan proses dibandingkan hasilnya. Tantangan komunikasi pembangunan memasuki abad 21. Mars dan panel 1999 mengungkapkan adanya 4 masalah yang akan dihadapi di awal abad 21, yaitu yang pertama, kemampuan penelitian dan aliran informasi yang dihasilkan. Yang kedua, efisien dan keberlanjutan setiap pembaruan organisasi dan rancangan yang disiapkan. Yang ketiga, kesalahan pasar dan informasi tentang sifat produk yang dihasilkan. Yang keempat, metode komunikasi pembangunan dan ahli teknologi. Kemandirian komunikasi pembangunan oleh masyarakat. Sejarah mencatat bahwa pelaksanaan komunikasi pembangunan di Indonesia sejak zaman penjajahan Hindia Belanda selalu didominasi oleh pemerintah. Hal ini terlihat pada pelaksanaan komunikasi pembangunan yang dilakukan oleh pengreh raja, pamong raja, aparat departemen dinas, dan terakhir oleh fasilitator dengan status pegawai negeri sipil (PNS). Privatisasi komunikasi pembangunan. Dominasi pemerintah dalam penyelenggaraan komunikasi pembangunan tidak saja terlihat pada pengangkatan tenaga fasilitator, tetapi juga dalam pembiayaan kegiatan komunikasi pembangunan. Kegiatan komunikasi pembangunan sangat bergantung kepada pemahaman masing-masing kepala pemerintahnya untuk menyediakan anggaran komunikasi pembangunan. Komunikasi pembangunan di masa depan. Kekuatan dan perubahan komunikasi pembangunan akan selalu terkait dengan keempat hal yang dikemukakan berikut ini. Rivera dan Gustafson 1991. Yang pertama, iklim ekonomi dan politik. Yang kedua, konteks sosial di wilayah pedesaan. Yang ketiga, sistem pengetahuan. Yang keempat, teknologi informasi. Oke, terima kasih teman-teman. Ini adalah hasil pemaparan materi saya. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!